Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita telah masuk pada pertemuan ke-11, sudah menuju pada akhir pertemuan kita selama satu semester ini. Dan pada pertemuan yang ke-11 ini, kita akan membahas tentang reading juga, tapi readingnya kita spesifik lagi dalam bentuk reading section pada TOEFL test. Ya, mungkin ada yang sudah ngambil TOEFL, mungkin sudah ada yang pernah belajar TOEFL. Nah, ini merupakan salah satu syarat juga bagi mahasiswa yang akan menamatkan perkuliahan dimanapun universitas yang didalami, dimasuki begitu. Nah, karena pandemi, mungkin informasi yang diterima bahwa TOEFL tidak merupakan syarat untuk menamatkan studi di universitas. Namun saya rasa ini hanya sebatas pada saat pandemi saja. Pada akhirnya ini juga akan kembali dimasukkan kepada persyaratan untuk menamatkan studi di universitas. Oke, jadi kita kenalkanlah bahwa ada yang namanya reading section pada TOEFL test tersebut. Nah, di reading section ini kita akan mengetahui dan menyadari serta merecall kembali pengetahuan kita tentang reading for academic purpose yang telah kita pelajari selama masa sebelum midterm test. Ya, kita di sana sudah belajar tentang bagaimana cara kita meningkatkan vocabulary. Ini juga berguna nanti ya untuk di reading section itu. Semakin banyak vocabulary yang telah kita dapatkan selama belajar, maka di reading section yang pada umumnya temanya di luar bidang kita, ya, di luar bidang kita, semakin banyak kita mendapatkan vocabulary dengan aktivitas membaca, maka akan semakin mudah kita menemukan jawaban yang diminta. Kemudian pada pertemuan sebelum mid kita juga sudah mempelajari strategi untuk mendapatkan general idea yang namanya adalah skimming. General idea pada teks yang kita baca atau pada paragraf yang kita baca. Nah, skimming ini bisa dengan 3 cara kalau tidak salah ya. Skimming dengan membaca paragraf tersebut, mengambil hanya kalimat pertama di setiap paragraf itu. Kalau dia punya 3 paragraf, berarti setiap paragraf memiliki main idea-nya. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan, nah kira-kira teks ini adalah tentang ini, sehingga jika kita tertarik, kita lanjutkan membaca, ketika tidak tertarik, kita berhenti membaca. Nah, aktivitas itu namanya adalah skimming. Skimming juga bisa dilakukan dengan cara kita membaca paragraf pertama dan paragraf terakhirnya. Atau skimming juga bisa dilakukan dengan cara kita membaca subheadings yang ada pada teks atau paragraf yang kita baca. Nah, itu tentang metode atau strategi skimming dalam membaca. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang scanning, yang mana scanning ini lebih spesifik. Kita mencari salah satu informasi spesifik yang ingin kita ketahui, kita cari kata itu di dalam teks sehingga ditemukanlah. Nah, ini biasanya ada pada reading comprehension. uh, ada satu hal yang ingin kita ketahui. Tentu melalui pertanyaan ini ya disuruh cari misalnya apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi begitu. Nah, faktor terjadi inflasi adalah kuncinya. Nah, kita cari faktor itu dalam teks. Nah, itu namanya adalah scanning. Mencari kata kunci lalu dapatkan jawabannya pada teks. Kemudian ada lagi referent yang uh, besar kaitannya terhadap pronoun yang dipakai, lalu siapakah pronoun yang diacu itu. Nah, biasanya variasi pronoun dipakaikan untuk menghindari boredom bagi pembaca, sehingga enak gitu kita bacanya. Nah, agar kita tidak salah paham tentang pronoun ini adalah siapa, tentu kita mesti paham mencari pronoun yang dimaksud ini apa. Nah, bisa saja ini menjadi hal yang sulit, terlihatnya gampang ya, bisa saja menjadi hal yang sulit atau memang gampang bagi kita, tergantung tentang bagaimana kita uh,
mengaplikasikan semua vocabulary yang kita ketahui dan teknik yang kita pakaikan sehingga kita bisa mendapatkan makna dari bermacamnya pronoun yang dipakaikan untuk menggantikan noun tertentu dalam paragraf tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar tentang paragraf yang lebih spesifiknya yaitu tentang topik atau main idea. Nah, ini hal yang paling penting sebenarnya ketika kita dihadapkan kepada sebuah bacaan. Apa topiknya? Apa main idenya? Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi, di materi kali ini, pada pertemuan yang ke-11 ini, walaupun di sini ada yang namanya TOEFL test, saya tidak akan memberikan trik atau mengajarkan bagaimana cara paling gampangnya menjawab pertanyaan itu. No, not exactly like that. Saya di sini ingin memberikan gambaran bahwa apapun yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan pada academic reading ini, English for academic purpose ini sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan kita di reading yang lebih spesifik. Salah satunya adalah pada sesi reading di TOEFL test. Nah, pertanyaannya apakah memang tentang vocabulary, Miss, atau tentang skimming, atau tentang scanning, tentang reference, atau tentang paragraph? Nah, dua ini adalah cara mendapatkan jawabannya. Kemudian jenis pertanyaannya bisa saja mengenai vocabulary atau topik atau main idea dengan cara skimming dan reference. Nah, secara detailnya pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada pada reading section di TOEFL test itu ini bukan baku ya, yang ke-9 ini, ada 9 ini jenis pertanyaan yang muncul atau variasi pertanyaan yang akan ditanyakan pada reading section di TOEFL test itu. Bukan baku, namun ini saya dapatkan dari berbagai macam sumber atau dan ini analisa yang saya lakukan ketika saya dihadapkan pada sebuah teks yang sudah banyak saya kerjakan. Nah, di antara soal-soal itu, soalnya kan ada 50 dalam reading itu. Variasi pertanyaannya adalah 9 ini. Yang pertama, pertanyaan yang biasanya muncul dalam TOEFL itu kebanyakan adalah tentang menanyakan apa main idea dari paragraf yang kita baca. Dan yang kedua itu pertanyaannya adalah tentang the organization of the idea. Nah, ini tidak kita pelajari pada pertemuan virtual ini karena ini butuh sekali diskusi untuk ada strateginya sebenarnya, ada fact, ada opinion, ada cause and effect, ada reason. Nah, semuanya banyak, namun tidak bisa saya ajarkan dengan detail di pertemuan virtual selama pandemi ini karena kita butuh diskusi di sini. Right. Kemudian ada pertanyaan yang menanyakan tentang stated detail question. Aduh, maaf, ini ada tipe-tipe ya. Ini tersebut organization detail, sorry, maaf ya. Right, nah tentang itu stated detail questions, kemudian ada unstated detail questions, kemudian ada pertanyaan menanyakan tentang pronoun reference, ada yang menanyakan tentang implied detail questions, ada yang menanyakan tentang definition and structural clues, ada pertanyaan tentang use context to determine meaning of a difficult word, ada pertanyaan juga tentang use context to determine a simple word. 50 soal itu variasi pertanyaannya adalah yang ke-9 ini. Mungkin bisa saja tidak 9 secara numbernya, tapi secara konsepnya ini adalah keseluruhan yang sangat familiar dengan reading section pada TOEFL test. Nah, so today we are not going to learn the 9 types of questions in the TOEFL test, but kita hanya melihatkan atau kita hanya menyadari dengan saya memberikan fakta bahwa semua yang kita dapatkan tentang skimming, scanning, the reference, paragraph, vocabulary bermanfaat sekali ketika kita dihadapkan kepada reading section di TOEFL test. Nah, mana saja skill
Mana saja pertanyaan yang sangat terkait dengan strategi yang telah kita pelajari selama dari awal meeting 1 sampai meeting kita terakhir. Nah, materinya adalah atau pertanyaannya adalah pertanyaan tentang main idea. Ini pertanyaan nomor 1. Di pertanyaan nomor 1 itu yang teraplikasikan adalah uh, strategi kita membaca. Kalau strategi kita membaca, berarti ini terkait kepada skimming dan scanning, right? Ini berarti terkait kepada skimming dan scanning. Namun untuk yang main idea, ini sangat sekali lebih cenderung dekat dengan si skimming daripada scanning. Nah, untuk scanning ini lebih dekat kepada pertanyaan yang stated atau unstated detailed questions. Namun ini tidak kita pelajari di dalam pertemuan hari ini. Kita hanya fokus mencari bahwa main idea, pertanyaan main idea dengan cara mengaplikasikan strategi skimming. Kemudian ada lagi jenis pertanyaan yang sangat bisa kita aplikasikan nanti. Ada lagi pertanyaan yang sangat kita bisa mengaplikasikan salah satu strategi yang kita pelajari, yaitu pertanyaannya find pronoun referent. Pada pelajaran kita sebelumnya ini terkait dengan pelajaran referent. Ada referent yang memakaikan pronoun, subject pronoun, object pronoun. Yang kemarin itu ya ada this, ada that, ada these, ada those, ada demonstrative pronoun, ada another, dan segala macamnya. Nah, kalau masih ragu tentang itu, silakan kembali ke pelajaran yang itu. Saksikan lagi videonya, dengarkan lagi, atau kerjakan kembali latihannya. Nah, ini dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, si strategi yang telah kita pelajari ini akan sangat teraplikasikan ketika kita melakukan aktivitas di reading section TOEFL itu di pertanyaan use context to determine meaning of a difficult word. Kalau berkaitan dengan word, berarti ini kaitannya adalah kepada vocabulary. Nah, di sini juga sudah ada ya, kita pelajari vocabulary. Nah, kita kan tidak semuanya tahu kosakatanya itu. Di awal, saya berikan informasi bahwa kita bisa menebaknya dengan clue-clue yang diberikan oleh kata-kata yang ada di sekitarnya. Nah, di TOEFL itu dirincikan lagi dengan lebih spesifik. Ya, nah sama aja caranya kita melihat dari apa yang ada di sekitaran kata yang tidak kita ketahui itu. Apalagi kita itu dihadapkan dengan kata-kata yang difficult word. Nah, kan sama dengan yang kemarin ya, kita pakaikan apa namanya? Clues. Right. Nah, kemudian juga ada yang selanjutnya masih berkaitan dengan vocabulary ini. Masih dengan word di sini. Yes, namun bedanya hanya ini, satu difficult word, satu simple word. Nah, simple word ini maksudnya gimana? Kalau difficult word sudah jelas kita tidak tahu apa kata ini, sehingga kita menebaknya dengan bantuan-bantuan kata yang ada di sekitarnya, ditambah lagi dengan konteks yang dipakaikan di dalam paragraf itu, konteksnya apa. Kalimat yang banyak, kata yang banyak ini, sehingga kata yang sulit ini berarti adalah ini kira-kira. Nah, tidak hanya difficult word yang ditanyakan untuk vocabulary itu, tapi ada juga yang simple word. Even a simple word become a problem in TOEFL. Kalau nggak salah ini saya pernah berikan juga deh sebelumnya. Saya catat deh. I put, kalau nggak salah ini saya deh, ini ya contoh saya. I put my opinion atau answer waktu itu ya, opinion on it. I put my opinion on it. I kan tahu, put tahu, my opinion tahu, on tahu, it tahu. Secara literalnya kita tahu semua ini artinya apa. Right. Sekarang yang di highlight itu biasanya kemungkinan ini.
Misalnya ya, I put. Karena kita tahu arti put itu adalah something like meletakkan dalam bahasa Indonesia. Apakah di konteks yang kalimat I put my opinion on it, apakah meletakkan juga artinya? Nah, kita disuruh mencari sesuai konteks ini, apakah makna put yang ada pada kalimat ini. Nah, inilah yang akan kita telusuri kemanfaatannya bagi kita saat mengikuti TOEFL, apalagi pada reading section. Nah, ini kan 9-9-nya juga nggak akan kita pelajari ke-9-nya. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 juga. Apakah 4-4-nya kita pelajari hari ini? Today? No, no. Now, today kita hanya akan membahas tentang pertanyaan nomor 1, yaitu tentang main idea. Jadi, untuk memulainya, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya ucapkan selamat belajar, karena ini memanglah hanya ilmu yang saya berikan. I cannot control you with your activity. I just encourage you to learn more about reading, karena reading will guide you to a better discussion, a better opinion, a better a transformation to with your idea juga seperti itu, sehingga semakin banyak strategi dan latihannya, aktivitas penunjang, aktivitas lainnya selain akademik yang buku pasti kita baca ya, di reading section TOEFL juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan mempelajari strategi ini. So, good luck for the learning and stay safe. Dan lanjut ke langkah ke berapa nih? Ketiga.